Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyatunisa. Saya dari Prodi PJJ PAI A24 semester 3. Dan video ini untuk memenuhi mata kuliah perencanaan dan media pembelajaran dengan judul Proses Perencanaan, Sumber Belajar, dan Media Pembelajaran. Mari kita bahas bersama. Baik, kita akan belajar tentang perencanaan proses, sumber belajar, dan media pembelajaran. Apa itu? Perencanaan proses belajar. Perencanaan proses belajar meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi atau SK, kompetensi dasar atau KD, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber proses pembelajaran antara lain sebagai berikut. Pertama, silabus. Silabus sebagai acuan pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran, memuat identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian alokasi waktu dan sumber belajar. Silabus dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan standar ISI atau SI dan standar kompetensi atau lulusan SKL, serta panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Selanjutnya, sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan kegiatan belajar yang secara fungsional dapat digunakan untuk membantu optimalisasi hasil belajar dari segi proses dan hasil belajar. Implementasi pemantapan sumber belajar dan proses pembelajaran tercantum dalam kurikulum saat ini. Bahwa dalam proses pembelajaran yang efektif adalah proses pembelajaran yang menggunakan berbagai ragam sumber belajar. Kemudian fungsi sumber belajar, yaitu memiliki fungsi yang pertama meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan A. Mempercepat laju belajar dan membantu guru atau pendidik untuk menggunakan waktu secara lebih baik. B. Mengurangi beban guru pendidik dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah dalam. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual dengan cara A. Mengurangi kontrol guru atau pendidik yang kaku dan tradisional. B. Memberikan kesepakatan bagi peserta didik untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara A. Perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis. B. Pengembangan bahkan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. Ada dua jenis-jenis sumber belajar. Yang pertama, sumber belajar yang dirancang, yaitu sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Yang kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan, yaitu sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan belajar. Selanjutnya, media belajar. Media pembelajaran adalah sarana yang digunakan dalam proses belajar mengajar berupa alat yang mampu menyampaikan informasi berupa materi-materi pembelajaran dari guru kepada siswa dengan tujuan untuk memudahkan proses komunikasi pembelajaran. Fungsi media dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, media mengubah titik berat pendidikan formal. Yang kedua, media membangkitkan motivasi belajar. Yang ketiga, media memberikan kejelasan. Dan yang keempat, media memberikan stimulasi belajar. Selanjutnya itu jenis-jenis media belajar. 1. Media visual. Media visual merupakan media yang dapat dilihat. Media ini mengandalkan indera penglihatan. Contoh, media foto, gambar, poster, buku, miniatur, alat peragaan, dan sebagainya.
Yang kedua, media audio. Media audio merupakan media yang dapat didengar dengan mengandalkan indera telinga sebagai salurannya. Contohnya suara musik dan lagu, alat musik, dan lain sebagainya. 3. Media audiovisual. Media audiovisual merupakan media yang bisa didengar dan dilihat secara bersamaan. Media ini mampu menggerakkan indera pendengaran dan penglihatan secara bersamaan. Yang keempat, multimedia. Multimedia merupakan semua jenis media yang terangkum menjadi satu. Contohnya, internet, belajar dengan menggunakan media internet, artinya mengaplikasikan semua media yang ada termasuk pembelajaran jarak jauh. Itu salah satu contohnya jenis-jenis media belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat.